Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKM Fakultas Kehutanan tahun 2024 dengan Mitra Kecamatan Mandor, tepatnya di SMA 1 Mandor. Di sini kami akan membuat tutorial pembuatan interpretasi objek wisata yang ada di Desa Mandor. Nah, di sini kita akan membuat peta potensi wisata yang ada di Desa Mandor. Jadi, pertama-tama yang kita butuhkan adalah data-data atau bahan yang harus dipersiapkan, yaitu seperti file Desa Mandor berupa SHP. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan file yang sudah didigitasi dari Kabupaten Landak. Kita perkecil lagi menjadi Desa Mandor. Nah, ini dia, sudah ada filenya. Lalu kemudian kita mendigitasi suatu daerah, ya, itu khususnya ada di Desa Mandor ini. Kita mendigitasi dengan menggunakan base map. Mendigitasi di sini tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana tutupan lahan yang ada di Desa Mandor tersebut. Nah, ini kita hollowkan aja biar dia hanya berupa batas atau garis batas desa Mandornya, sehingga kita bisa melihat, dengan jelas bagaimana permukaan bumi dari Desa Mandor ini. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa penampakan dari permukaan bumi di Desa Mandor ini. Nah, ini ada hutan-hutan. Lalu di sini ada bekas tambang. Kemudian ini bisa dilihat, kita bisa zoom. Agak memerlukan waktu dan karena jaringan ini, sehingga gambar bisa terlihat jelas. Nah, ini jalan utama di Desa Mandor, permukiman dan sebagainya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah bekas tambang. Bekas tambangnya lumayan banyak ya untuk di Desa Mandor ini. Nah, ini batas desa. Nah, di sini ada tambak ikan, mungkin nanti kita akan interpretasi. Di sini juga ada kelapa sawit. Ini kita bisa interpretasi, kita zoom, kita telaah, dan kita digitasi sehingga mendapatkan data, yaitu penggunaan lahan dari Desa Mandor ini. Caranya, yang pertama, yaitu dengan membuat batas atau poligon dari Desa Mandor ini. Kita ke menu katalog, kemudian kita pilih file, tempat file di mana kita menyimpan data,
Jadi di sini saya menyimpannya di sini, kemudian di Nah, saya menyimpan datanya di sini. Kemudian klik kanan, lalu new. Kemudian kita ke save file. Ini kita beri nama Desa Mandor. Karena kita akan membuat batas Desa Mandor ini sehingga bisa didigitasi untuk menghasilkan data penggunaan lahan dari Desa Mandor. Ini panjang ya ini, tapi kita coba aja dulu. Ini poligon. Kita pilih poligon karena kita akan menggunakan ini untuk kita pilih poligon. Lalu ini untuk koordinatnya kita menggunakan WGS 1984. Ini, lalu kita klik OK dan OK lagi. Nah, ini kita sudah membuat file yang bernama Digitasi Desa Mandor ini ya. Lalu berikutnya kita hidupkan editing, start editing. Lalu kita klik create feature dan kita klik penggunaan lahan Desa Mandor. Klik, lalu untuk construction toolsnya kita klik polygon dan back. Dan bisa dilihat ada tanda plus di sini. Ini menandakan bahwa kita bisa memulai pengerjaan untuk mendigitasi Desa Mandor ini. Langsung saja kita mulai dari ujung utara Desa Mandor. Kita klik sekali. Boleh kita zoom dan kita klik sekali. Kemudian kita mengikuti batas Desa Mandor. Ini kita ikuti terus sesuai dengan garis yang ada, yang terlihat. Begitu terus hingga kita mencapai ujung dari titik penitikan awal, digitasi awal kita. Nah, ini saya cepatkan. Nah, sudah mencapai titik terawal, kita akan melebihkan penitikannya sehingga daerah ini bisa diselesaikan. Lalu kita klik 2 kali dan jadi poligon dari Desa Mandor ini, penggunaan lahan Desa Mandor bisa dilihat yang berwarna biru ini telah kita digitasi. Kemudian kita akan membuat penggunaan lahan yang lain. Kita menentukan penggunaan lahan yang lain, namun kita bisa memberi warna
warna yang telah diberi biru ini kita ubah menjadi hollow agar lahan yang di Desa Mandor ini bisa terlihat dan bisa kita interpretasikan. Nah, seperti ini. Boleh kita zoom untuk melihat bagaimana penggunaan lahan yang ada di Desa Mandor ini. Desa Mandornya untuk yang di layers ini boleh kita centang aja karena kita sudah membuat poligon Desa Mandor yang bernama penggunaan lahan Desa Mandor, yang di sini bertujuan untuk mengetahui penggunaan lahannya yang akan kita interpretasi ini. Oke, ini sudah ada tanda plus lagi yang menunjukkan bahwa kita bisa membuat digitasi berikutnya. Kita zoom out. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini merupakan hutan lebat. Kita bisa digitasi ini dengan menamakan ini lahan berhutan lebat. Kita klik daerah yang ingin kita mulai. Nah, seperti ini. Kita lebihkan sedikit saat memulainya. Melebihkan dari garis administrasi yang ada. Kemudian kita zoom in untuk melihat daerah yang lebih detail lagi. Kemudian kita klik terus hingga mencapai daerah yang kita inginkan untuk kita beri nama penggunaan lahan apa saja itu. Nah, ini bisa kita zoom in, zoom out untuk mendapatkan lahan yang bisa kita digitasi lebih detail. Nah, ini udah di ujung. Kita lebihkan sedikit dari garis administrasi Desa Mandor ini. Kita lebihkan sedikit lalu kita klik 2 kali. Nah, sudah dapat ini untuk penggunaan lahan berhutan lebat di daerah ini. Bisa teman-teman lihat. Kemudian kita akan mendigitasi lagi daerah yang berwarna putih ini. Ini adalah bekas tambang ya teman-teman. Jadi kita mulai digitasi lagi untuk lahan bekas tambang ini. Kita zoom in, zoom out untuk memulai digitasi. Bisa kita klik daerah yang ingin kita digitasi. Setelah itu kita klik lagi daerah yang menjadi awalan untuk kita mendigitasi. Nah, seperti ini. Nah, saya memulai dari daerah sini. Ini teman-teman bisa zoom in, zoom out untuk mendigitasi lebih detail lagi ya untuk lahan ini.
Nah, seperti ini terus. Nah, saya memberikan contoh untuk bekas lahan tambang yang sebelah sini aja dulu ya. Nah, seperti ini terus hingga mencapai titik awalan kita tadi saat memulai mendigitasi. Nah, kita zoom in seperti ini. Nah, kita zoom in lagi seperti tadi, kita lebihkan dari daerah yang kita titik di awal tadi. Kita lebihkan lalu klik 2 kali. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini untuk bekas lahan tambang. Nah, semuanya bisa kita lakukan seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa zoom in daerah yang ingin kita interpretasi, bagaimana penggunaan lahan yang ada di desa ini, di daerah ini, dan sebagainya. Nah, ini juga penggunaan lahan bekas tambang. Kita titik lagi, kita buat lagi, digitasi lagi. Ini saya percepat aja ya. Nah, sudah jadi untuk lahan bekas tambang kedua yang kita digitasi ini. Nih, teman-teman lihat, sepanjang ini untuk penggunaan lahan bekas tambang. Nah, teman-teman juga bisa zoom in, zoom out untuk melihat bekas tambang berikutnya. Teman-teman bisa digitasi juga seperti gimana tadi kita mendigitasi sebelumnya. Nah, ini penggunaan lahan bekas ini adalah lahan sawit ya, lahan sawit yang sudah nah ini lahan sawit juga nih, kawan-kawan bisa lihat bahwa ini terlihat dari mata kita zoom in lagi, ini berbentuk seperti bintang gitu. Saya yakini ini, saya interpretasi, saya telaah bahwa ini adalah pohon kelapa sawit. Nah, teman-teman juga bisa digitasi ini sebagai penggunaan lahan pohon kelapa sawit. Langsung saja kita klik mulai dari sini. Teman-teman bisa zoom in jika ingin lebih detail. Namun ini saya hanya mencontohkan saja. Nah, lebihkan dikit, klik 2 kali dan jadilah ini poligon untuk penggunaan lahan kelapa sawit. Nah, teman-teman bisa lagi geser untuk melihat penggunaan lahan berikutnya yang ingin teman-teman interpretasi. Di sini teman-teman bisa zoom in lagi untuk melihat apakah ini benar bahwa ini pohon kelapa sawit. Teman-teman bisa mulai dari luar garis, kemudian digitasi terus hingga selesai. Nah, ini penggunaan lahan kelapa sawit berikutnya kita buat lagi seperti sebelumnya. Ini saya kurang mendetail karena saya hanya mencontohkan, namun seperti ini pengerjaannya.
Klik 2 kali dan jadilah poligonnya. Lalu di sini ada juga danau ya, teman-teman. Ada danau 2. Teman-teman bisa 3 ya, maaf. 3 danau. Teman-teman juga bisa mendigitasi ini untuk diberikan nama penggunaan lahan danau atau apa yang teman-teman interpretasikan, teman-teman bisa mendigitasinya. Oke. Nah, ini danau. Teman-teman bisa zoom out lagi untuk melihat daerah mana, wilayah mana yang ingin teman-teman digitasi lagi. Di sini saya bisa melihat ada danau lagi nih. Saya belum tahu apa penggunaan dari danau ini, namun yang saya lihat ini adalah danau. Jadi kita digitasi lagi danau ini. Jadi ketika digitasi telah selesai, ini teman-teman harus memberikan nama dari poligon-poligon yang telah kita digitasi tadi, sehingga kita mengetahui nih poligon A, B, C tersebut apa sih namanya, apa sih yang telah kita interpretasikan, sehingga kita tidak lupa, kita bisa cross check, bisa cek lagi di Open Attribute Table. Nah, kita akan membuat nama di Open Attribute Table. Jadi kita klik layers, lalu kita klik kanan, lalu ada tulisan Open Attribute Table, kita klik lagi. Nah, di sini ada 9 poligon nih teman-teman yang telah kita buat tadi ya. Kita akan memberikan tabel baru untuk memberi nama, tabel untuk pemberian nama, dan di sini kita harus klik add field nih, namun tidak bisa nih. Ternyata kita harus save edit dulu atau stop dulu. Kemudian kita open attribute table lagi, kita cek lagi di table option apakah add field-nya sudah terbuka. Lalu kita klik add field dan kita beri nama nih lahan atau penggunaan lahan. Teman-teman bisa memberi nama sesuai keinginan teman-teman. Lalu kita untuk type-nya kita tulis teks aja, kita klik teks aja lalu klik OK. The specify field name lahan 1. Nah, ini teman-teman bisa klik polygon. Kita back dulu untuk melihat benarkah lahan mana yang ingin kita beri nama. Nah, di sini yang berwarna biru ini adalah lahan berhutan lebat nih. Kita kembali lagi ke Open Attribute Table. Klik, lalu kita beri nama. Nah, di sini kita klik table ini. Ini kita harus start editing lagi untuk bisa memberi nama pada tabel. Kita kembali lagi ke Open Attribute Table dan kita klik. Nah, sudah bisa diberi nama, kita tulis lahan berhutan lebat. Begitu seterusnya, teman-teman klik lagi nih polygon 1. Klik sehingga berwarna biru, lalu kita bisa back lagi dan kita lihat di layers. Ini yang berwarna biru ya teman-teman, ini adalah bekas lahan tambang. Lalu masuk lagi ke Open Attribute Table dan kita klik dan beri nama itu lahan bekas tambang atau bekas
tambang seperti ini. Lalu kita klik lagi poligon kedua, sudah biru. Kita back lagi. Nah, ini yang berwarna biru lagi nih. Ini menunjukkan bekas lahan tambang juga, namun dengan wilayah yang lebih besar lagi nih. Teman-teman bisa kembali lagi ke Open Attribute Table, klik, kemudian beri nama. Bekas lahan, bekas tambang juga bisa. Begitu seterusnya hingga poligon ke-9, semua poligon diberi nama ya teman-teman. Karena di sini saya sudah mempunyai hasil dari digitasi yang telah saya lakukan, file dari hasil digitasi yang telah saya lakukan yang lebih mendetail lagi. Jadi saya ingin memasukkan file tersebut, data yang telah saya digitasi. Jadi saya sudah menyimpannya, jadi saya bisa klik add data, kemudian digitasi Desa Mandor. Nah, ini telah saya digitasi lebih mendetail gimana lahan dari Desa Mandor tersebut. Nah, untuk penggunaan lahan Desa Mandor yang sebelumnya tadi saya bisa remove ya teman-teman, karena sudah tidak saya gunakan lagi, saya hanya mencontohkan saja. Ini dia digitasi Desa Mandor. Kita akan beri warna untuk membedakan penggunaan lahan di tiap digitasi yang kita lakukan. Jadi kita klik properties, kemudian kita ganti warnanya. Ini kita klik simbol. Klik simbol lalu klik categories, dan ini value ID-nya kita ke kegunaan L. Di sini simbolnya bisa di all other feature-nya bisa centang atau uncentang, kemudian add all value, dan teman-teman bisa lihat ini hasil dari nama yang telah kita beri tadi ya. Ada lahan terbuka, lahan berhutan lebat, berhutan, sawit campuran vegetasi, sawit, danau, dan bekas lahan tambang. Ini teman-teman bisa sesuaikan warna yang teman-teman inginkan. Biasanya untuk lahan berhutan lebat itu warnanya hijau tua. Teman-teman bisa atur warnanya, klik 2 kali, kemudian teman-teman atur warna ke hijau tua. Seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan texture. Di sini ada 10% simple hatch. Saya menggunakan ini garis-garis dengan warna hijau tua. Nah, seperti ini. Kita bisa atur outline width-nya. Ini mengatur garisnya yang ada di luar warna hijau-hijau itu, garisnya yang warna hitam. Nah, seperti ini. Jadi dia garis luar hitam, namun di dalamnya terdapat garis miring hijau tua. Nah, kawan-kawan teman-teman sesuaikan lagi dengan lahan terbuka. Bisa atur warnanya. Untuk lahan terbuka ini biasanya berwarna coklat muda. Nah, seperti ini outline colornya hitam dan besar outline-nya. Teman-teman bisa juga atur, klik OK. Nah, seperti ini semuanya teman-teman bisa atur seperti ini ya teman-teman. Untuk bekas tambangnya juga, bekas tambangnya kita beri warna putih dengan texture
10% simple ini. Nah, begini. Nah, ini dia. Setelah kita beri warna pada tiap penggunaan lahan, lalu kita klik OK, dan didapatlah hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa zoom in, zoom out untuk melihat lebih detailnya. Kita zoom to layer lagi untuk berada di layer. Nah, yang kuning ini kelapa sawit campuran, ini dia. Terus yang putih ini, garis putih ini ialah bekas lahan tambang. Nah, yang biru itu danau. Nah, ini danau. Jadi kita mengetahui apa saja penggunaan lahan, apa saja kondisi di Desa Mandor ini dengan cara kita mendigitasi dari citra tadi. Begitu. Baik, setelah kita melakukan perubahan warna pada digitasi agar menunjukkan perbedaan dari digitasi yang telah kita lakukan itu, kita masukkan data berupa jalan dan sungai. Jadi saya sudah mempunyai data sungai, kemudian data jalan yang ada di Desa Mandor ini. Jadi kita tinggal masukkan saja. Kita cari di file yang dimana kita meletakkan data berupa jalan dan sungai. Jadi ini adalah file SHP sungai seluruh Indonesia. Kita klik aja, lalu kita pilih sungai line yang 50K. Di sini tidak, sedikit lama. Karena ini terlalu luas cakupannya, ini sungai ya, kita ganti warna dulu. Sungai itu warna biru. Karena cakupannya terlalu besar se-Indonesia, kita bisa melakukan pemotongan pada area yang kita fokuskan, yaitu di Desa Mandor. Jadi caranya yaitu kita klik geoprocessing, kemudian kita clip. Clip itu ialah memotong daerah, memotong SHP yang kita Jadi klip ini di sini yaitu kita memotong SHP sungai seluruh Indonesia, itu lebih fokus lagi ke Desa Mandornya aja. Jadi untuk input feature kita masukkan sungai line, kemudian clip feature-nya kita masukkan Desa Mandor. Oke, karena kita hanya ingin menampilkan sungai
yang ada di Desa Mandor aja. Di luar Desa Mandor itu kita potong. Kita tidak tampilkan begitu. Oke, kita langsung klik OK. Ini sedang menunggu, sedang loading. Nah, jadi ini sudah selesai klipnya. Kita centang aja Sungai Line 50K Indonesia ini, dan didapatlah klip dari sungai di Desa Mandor. Begitu seterusnya. Untuk jalan, kita masukkan lagi file jalan, kita buka lagi file yang jalan seluruh Indonesia. Shape file jalan seluruh Indonesia ini kita klik add, lalu kita pakai yang 50K SHP-nya, lalu klik. Sepertinya ini yang 50K. Berat ya. Agak memakan waktu. Baik, setelah kita memasukkan sungai dan jalan di Desa Mandor ini, kita bisa memberi informasi lagi, seperti di mana sih lokasi sebenarnya gitu, di lapangan seperti apa gitu, di mana sih letaknya gitu. Kita bisa menitik daerah, menitik wilayah yang mau kita beri keterangan. Misalnya kita mau mengetahui nih dari peta yang kita buat ini di mana sih SMA Negeri 1 Mandor. Jadi cara saya biasanya saya membuka maps yang ada di Safari, Google, search aja di Google Maps, itu kita cari SMA Negeri 1 Mandor ini, kita klik aja. Nah, didapat ini SMA Negeri 1 Mandor, kita klik untuk wilayahnya ini, kita klik kanan, kemudian didapatlah ini koordinatnya. Koordinat ini kita salin, udah disalin, dan kita masukkan titik koordinatnya tadi di ArcGIS. Tuh. Nah, udah kita salin kan, kita tempel dulu nih, kita tempel di catatan dulu nih biar ingat. Kemudian kita klik katalog, kemudian kita cari file yang ingin kita simpan namanya, kita klik new, lalu save file, dan di sini create new save file, kita beri nama SMA Negeri 1 Mandor. Nah, ini untuk feature type-nya, kita klik ini poin aja ya. Dan tidak lupa untuk koordinatnya kita pilih WGS 1984. Nah, klik aja lalu oke lagi. Nah, ini telah kita buat nih, nama filenya adalah SMA Negeri 1 Mandor. Lalu kita start editing, klik, dan kita klik lagi SMA Negeri 1 Mandor yang tadi kita buat itu. Nah, kemudian kita
kita klik create feature, klik lagi SMA 1 Mandor untuk membuat poin nih. Construction toolsnya klik poin, lalu back kembali. Nah, ini panahnya udah menunjukkan bahwa kita akan menitik suatu wilayah yang ingin kita beri gitu. Nah, di sini tujuannya kan kita untuk menitik mana sih wilayah untuk SMA Negeri 1. Nah, kita klik kanan nih. Klik kanan lalu absolute XY ini kita masukin tadi koordinat yang udah kita tulis di catatan. Nah, sebelum itu kita klik dulu panah ini, ada decrease decimal minute, klik. Nah, di sini barulah kita buka catatan dan kita tempel aja nih di catatan. Nah, untuk 109,333 itu untuk bagian longitudinalnya. Klik, lalu kita ganti nih, untuk titik itu kita ganti koma, lalu untuk 0,3 nya kita tempel. Nah, kita tempel salin ya, salin kita tempel lagi di sini. Dan tidak lupa koma belakangnya kita hapus, dan titik itu harus dijadikan koma ya. Terus klik aja enter, langsung enter. Nah, SMA Negeri 1 itu di sini, teman-teman. Nah, wilayahnya di sini nih, SMA Negeri 1. Begitu. Tidak lupa kita editornya kita stopkan dulu, save dulu. Di sini untuk poinnya yang kita buat untuk SMA 1 kita bisa rubah nih. Kita pilih simbol yang sekiranya terlihat oleh mata kita, menyesuaikan saja dengan keinginan kita. Nah, di sini saya memberi warna biru. Lalu saya ingin memasukkan wilayah yang ingin saya beri tahu. Di sini saya ingin memasukkan Taman Mandor. Nah, saya sudah ada filenya, tinggal saya add data aja, saya masukkan. Lalu, nah di sini nih wilayah Mandor ada di sebelah sini. Kita bisa atur juga simbolnya. Nah, untuk SMA 1 Mandor ini terlihatnya seperti kebesaran ya. Jadi kita atur aja size-nya nih. Kita atur. Dan kita masukkan lagi informasi berikutnya, yaitu Taman Langfang. Nah, Taman Langfang ini masuk ke Mandor. Lalu kita ganti lagi. Nah, begitu seterusnya. Oke. Di sini saya masukin lagi Bukit Soeharto. Oke. Ganti ukuran size-nya jadi 10. Ada lagi informasi yang ingin teman-teman masukkan, silahkan saja add data, kemudian masukkan save filenya. Sudah, data-datanya sudah masuk semua, informasi yang saya ingin sampaikan sudah masuk semua. Oke, dan untuk desa Mandor ini telah selesai. Sudah ada informasi mengenai penggunaan lahannya di desa Mandornya seperti apa. Kemudian saya menampilkan juga sungai. Oh maaf, sungainya saya lupa ganti warna. Sungai itu warna biru. Oke, yang ini kita remove aja. Remove. Dan jalannya merah. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita akan memasukkan file ini ke layout peta. Oke, setelah ini kita klik file, kemudian Page and Print Setup, kita klik kiri.
Nah, ini size-nya kita ganti ke A0 bisa. Sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan menggunakan A3, landscape, portrait aja. Saya inginnya portrait. Kemudian, klik OK. Nah, ini untuk di bagian bawah di layar di sebelah sini, ini ada data view dengan layout view. Jadi kita mau melayout peta kita, jadi kita klik aja layout view. Oke, ini loading. Sebentar, nah didapatlah seperti ini. Nah, ini sebenarnya telah saya buat template layout peta. Jadi tinggal saya masukkan saja ke dalam layout petanya. Ini kita bisa zoom ya. Kita bisa zoom. Kita bisa juga menggeserkan, klik pen ini, geser. Dapatlah tampilannya seperti ini. Di sini saya sudah ada template dari layout untuk peta potensi wisata Desa Mandor. Jadi ini telah saya buat sehingga saya bisa langsung sehingga tampilannya seperti ini, karena sebelumnya saya sudah ada templatenya yang sudah saya buat. Jadi di sini kita tinggal meletakkan atau memberikan informasi, yaitu dengan mencantumkan legenda. Legenda yang dimaksud ialah keterangan mengenai objek peta yang ada di atas ini. Jadi caranya untuk legenda, sebelum ke legenda kita masukkan dulu judul peta. Nah, di sini judul petanya itu ya peta tentatif dari peta tentatif potensi wisata kebun kelapa sawit Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan lagi skala peta, kemudian ini arah mata angin. Jadi ini saya coba hapus aja dulu ya, untuk mendapatkan arah angin itu di mana, kemudian skala barnya di mana, dan skala teksnya di mana. Jadi kita klik insert, kemudian ada ini arah mata angin, North Arouse Selector. Kita bisa pilih nih teman-teman, banyak tampilan yang ingin kita pakai. Nah, di sini banyak, namun saya menggunakan S3 North 2. Kita klik dan OK, kemudian tempel aja di sini. Kita bisa perkecil seperti ini, perbesar, atur saja sesuai keinginan teman-teman. Nah, ini saya menggunakan ini ya, karena ini sudah ada di template. Kemudian di mana sih nyari scale bar-nya? Kita klik insert lagi, lalu ada tulisan scale bar. Nah, klik. Di sini juga banyak tampilan untuk scale bar. Teman-teman bisa pilih aja sesuai keinginan teman-teman. Oke. Lalu scale text di mana? Tetap kita bisa klik insert lagi, lalu kita klik scale text.
Nah, di sini saya bisa menggunakan 1:1000, sejuta ini. Klik. Nah, ini. Nah, ini 1:80.000, ini menunjukkan bahwa peta ini, layout peta ini emang 1:80.000, dia otomatis gitu. Ketika kita menggunakan 1:500, dia akan berubah untuk scale text-nya tadi. Nah, ini saya ganti dulu karena saya ingin menggunakan 1:100. Ini klik 100.000. Nah, teman-teman bisa mengatur ukurannya, namun di sini saya delete aja karena saya sudah membuat template-nya. Di situ ada skala 1:100. Nah, kita ke legenda. Di sini kita klik insert, lalu kita ke legenda. Itu tulisan legenda, kita klik aja, dan di sini adalah file atau data yang telah kita masukkan nih di layers. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan juga, di sini adalah data yang ingin kita masukkan nih ke dalam legenda untuk menjadi keterangan dari suatu objek yang kita gunakan gitu. Kita klik insert, lalu legenda. Nah, untuk yang sebelah kanan ini kan legenda nih, item legenda yang ingin kita masukkan, kita hapus dulu. Untuk menghapusnya, kita klik panah yang sebelah ke arah kiri, panah ke kiri, yang paling bawah itu kita klik dan terhapus semua sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kiri ini file yang udah kita masukkan ke dalam layers tadi, di arrange tadi, kita pindahin ke sebelah kanan. Nah, saya memasukkan Bukit Suharto, Taman Langfang, Taman Mandor, SMA 1 Mandor, jalan, sungai, digitasi Desa Mandor, dan Desa Mandornya juga. Ini kita langsung lihat, ini set the number of column, ini kita mau 1 atau 2 untuk garis atau baris di legendanya. Teman-teman bisa menggunakan 1 atau 2. Di sini saya menggunakan 1. Klik berikutnya di legenda ini, legenda title. Ini kita ganti jadi legenda dengan huruf kapital. Ini sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Untuk size-nya teman-teman bisa atur, font-nya juga teman-teman bisa atur. Bold-nya juga kita klik berikutnya, klik lagi berikutnya, dan selesai. Nah, di sini dia satu baris nih legendanya. Apakah sesuai dengan template teman-teman? Nah, ternyata di sini tidak sesuai nih dengan template yang saya pakai. Jadi saya hapus kembali, saya remove, saya delete. Oke, saya kembali lagi ke insert, legenda lagi, dan saya hapus lagi untuk legenda itemsnya. Kita masukkan lagi data-data yang ingin kita gunakan di legenda. Nah, ini set the number of column in your legend. Ini kita ganti 2 aja. Nah, jangan lupa legenda title atau judul legendanya kita beri nama legenda dengan huruf kapital. Klik berikutnya dan selesai. Nah, ini dia barisnya 2. Ada 2. Nah, ini menyesuaikan aja dengan template yang teman-teman pakai. Di sini saya menggunakan 2 baris nih untuk legendanya agar masuk ke dalam template yang saya gunakan. Atur saja besar kecilnya seperti ini. Teman-teman bisa zoom in untuk mengatur lebih detail lagi. Nih, memasukkan sumber peta dengan menggunakan teks tadi. Ini teks A ini. Nah, teman-teman masukkan sumber petanya dari mana nih? Nah, di sini saya mendapatkan file SHP dari
administrasi, sumber saya dari peta administrasi Kalimantan Barat, lalu ada peta RBI Kabupaten Landak, lalu saya dapatkan data-data ini juga dari Citra Satelit Landsat 2023, dan saya menampilkan sumbernya yaitu GIS Analisis 2024, yaitu analisis yang baru saja saya lakukan begitu. Ini untuk sumber. Dan ada satu lagi yaitu informasi mengenai inset peta. Di sini saya akan memasukkan inset dengan cara klik insert, kemudian new data frame, dan masukkan dulu menyesuaikan dengan template yang kita gunakan. Di sini saya memasukkan wilayah, kita geser dulu wilayah yang ada di inset ini. Di inset ini kita menggunakan wilayah yang besar, di mana wilayah yang besar ini menunjukkan di mana sih letak desa mandornya itu gitu. Jadi di sini saya akan memasukkan data berupa desa-desa yang ada di Kecamatan Mandor. Jadi ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Mandor. Di sini saya akan menunjukkan nih desa mandornya di wilayah sebelah mana gitu. Jadi saya sudah ada data desa mandornya ini yang di atas ini. Kita drag aja ke bawah ke data frame-nya dan kita centang lagi dan kita beri warna. Di sini saya ingin memberi warna hijau, lalu klik OK. Nah, wilayah desa Mandor itu di tengah-tengah di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Mandor. Nah, teman-teman juga bisa merubah warna sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya akan memberikan garis untuk di batas-batasnya, batas desa Mandornya yang berwarna hitam. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur lagi untuk gridnya, grid pada insert. Di sini klik new grid. Oke, back dulu, saya ulangi. Klik kanan, klik properties, lalu ada new grid, kita klik grid, kita pilih grade equal, kemudian berikutnya, dan berikutnya, dan finish. Nah, di sini kita klik OK. Nah, ini terlihat bahwa gridnya menumpuk ya, tidak enak dilihat lah ya. Jadi kita bisa atur juga nih. Kita klik lagi kanan, klik properties, klik lagi properties yang ada di grid ini, kemudian kita lakukan pengubahan interval. Jadi di sini kita menyesuaikan aja, kita mengatur aja ukurannya maunya seperti apa, kita coba-coba aja. Jadi di sini untuk XY-nya saya atur aja, saya coba atur. Nah, didapatlah grid yang sekiranya lebih enak dilihat nih. Teman-teman bisa atur lagi, menyesuaikan untuk intervalnya, mau dirubah ke ukuran berapa sehingga cocok dengan mata. Nah, ini kemudian kita bisa menggunakan pen untuk menggeser peletakan dari administrasi pada insert ini. Kita klik lagi properties untuk mengatur lines atau label sehingga dia masuk ke dalam template gitu. Nah, left right-nya kita centang agar posisinya jadi seperti ini nih. Kanan kirinya jadi masuk gitu ya. Nah, ini kita geser lagi, kita rapikan lagi. Kemudian kita menggunakan ini select elemennya nih. Kita klik, kita atur besar kecilnya sehingga menyesuaikan dengan
posisi dari template kita. Nah, ini sudah jadi nih inset kita. Inset sudah selesai, legenda sudah selesai, sumber dari peta sudah selesai, judul juga sudah selesai. Terus skala bar yang ada di atas itu telah selesai juga. Lalu skala bar, skala teks, terus arah mata angin juga selesai. Nah, untuk mengatur grid pada peta nih sama seperti tadi, kita klik kanan, properties, klik grid, dan atur lagi gridnya, menyesuaikan intervalnya dan sebagainya, teman-teman, begitu ya. Karena saya menggunakan template untuk layoutnya, jadi di sini sudah ada gambar-gambar atau foto dari hasil penafsiran saya mengenai potensi apa saja nih yang ada di Desa Mandor. Jadi teman-teman bisa juga menafsirkan, menelaah, atau mempunyai kesimpulannya sendiri mengenai potensi yang ada di Desa Mandor. Nah, di sini saya menelaah bahwa di Desa Mandor ini terdapat 8 potensi wisata yang bisa dikembangkan, yang bisa dibuat, yang bisa dikembangkan di Desa Mandor. Di sini saya melakukan penafsiran, kesimpulan sehingga mendapatkan potensi wisata ini. Tidak hanya semata-mata saya melihat tampilan dari citra saja, namun saya juga membuat beberapa peta seperti peta kontur untuk mengetahui ketinggian dari Desa Mandor ini. Itu sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa bisa nih potensi wisata ini didirikan seperti itu. Misalnya nih, saya meletakkan spot foto di puncak gitu, atau wahana Flying Fox. Nah, di sini saya melihat dari peta kontur Desa Mandor. Dan menurut saya di wilayah sebelah sini dan sebelah sini, ini harus dirapikan dulu karena layoutnya ini template. Misalnya ya, di daerah sebelah sini dan sebelah sini saya bisa menyimpulkan bahwa potensi wahana Flying Fox bisa dibuat gitu. Itu berdasarkan kontur Desa Mandor. Namun yang harus menjadi perhatian juga bahwa potensi-potensi semua ini yang saya buat harus saya lakukan ground check lapangan langsung, harus bertemu dengan orang desanya langsung, pemerintah desa dan sebagainya, sehingga semua ini bisa terrealisasi atau tidaknya gitu. Sekian pembuatan peta tentatif mengenai potensi wisata. Sampai jumpa di lain waktu.